Oke, langsung saja ya kita mulai ke pembahasan soalnya. Nomor 1, diberikan KD 3.3 yaitu membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan, B. Merinci banyak kegiatan saat makan, C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga, D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin, atau E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Yang tepat yang mana ya, sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu membandingkan dua bilangan sampai dua angka berdasarkan benda-benda konkret ya. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin ya. Karena pada KD membandingkan dua bilangan, nah yang tepat itu yang D karena ada dua kumpulan bilangan yang terdiri dari dua angka ya. Itu ada kelompok kelas 5 dan kelompok kelas 6 ya. Nanti dihitung jumlahnya itu sesuai dengan KD membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Kalau yang A itu hanya satu saja ya, menghitung banyaknya antrian untuk mencuci tangan, itu hanya satu bilangan ya, bukan dua bilangan. Kemudian merinci juga masih satu bilangan, merinci tugas masing-masing anggota keluarga juga satu bilangan, menghitung banyaknya anak yang tidak masuk dalam 2 hari itu juga masih satu bilangan. Next, nomor 2, Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik untuk menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah, nah itu ya, itu tujuan pembelajarannya itu masih kurang ya, menjelaskan perambatan bunyi. Itu harusnya tujuan pembelajaran yang spesifik itu seperti apa? A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. C. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. D. Siswa dapat membandingkan hasil-hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. Atau E. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Ini berarti tentang tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran itu harus ada aspek ABCD ya, atau audience, behavior, condition, and degree. Di sini itu yang cocok adalah yang A ya. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Itu sudah ada aspek komponen ABCD-nya. Yaitu yang audience itu adalah siswa ya. Kemudian behavior itu selanjutnya ya, dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi. Nah, itu masuk ke behavior. Terus yang C-nya itu condition, yaitu yang di awal ya, setelah melakukan percobaan itu merupakan condition, dan D itu degree, yaitu dengan benar, yang paling akhir sendiri. Itu ya. Ini berarti yang A ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang betul. Kalau yang B itu tidak ada degree-nya. Nah, kalau yang C sama, tidak ada degree-nya juga. Kalau yang D ini tidak ada condition. Kemudian yang E juga tidak ada condition ya. Jadi yang sudah lengkap itu yang A. Jadi ya teman-teman ya. Nomor 3, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola. Kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Nah, strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Nah, di sini berarti siswa itu disuruh untuk membuktikan ya, ada suatu pembuktian tentang luas permukaan bola. Nah, ini untuk strategi yang tepat itu masuknya yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang D ya, yaitu discovery. Kalau kooperatif itu dengan menggunakan kerjasama kelompok ya. Kemudian yang B, inquiry, ini merupakan penemuan atau berpikir kritis dan analitis. Ini untuk memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Kemudian problem solving itu biasanya
penyelesaian masalah dengan cara diskusi, biasanya seperti itu. Contohnya adalah PBL ya, itu bisa dilakukan dengan penelitian. Kemudian ada discovery, ini adanya suatu pembuktian itu hanya di discovery ini. Beda dengan inquiry. Kalau inquiry tidak ada suatu pembuktian, tapi kalau yang discovery itu ada suatu pembuktiannya. Bedanya cuma di situ aja. Kalau kontekstual itu keterkaitan dengan lingkungan ya, atau berbasis konteks gitu. Jadi di sini yang tepat adalah yang di discovery, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa, D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, atau E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ini berarti tujuan dari adanya evaluasi formatif ya. Jawabannya adalah yang B, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar ya. Evaluasi berdasarkan tujuannya itu yang pertama ada evaluasi formatif, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar ya. Itu hanya untuk satu RPP saja. Kemudian sumatif itu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, atau biasanya di akhir untuk sumatif ini ya, kayak contohnya kayak ujian nasional, UTS, PAS. Nah, itu masuk ke sumatif. Kalau formatif itu pada saat kita mengajar ya, untuk memperbaiki atau meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau yang evaluasi diagnostik itu untuk menelaah kelemahan-kelemahan serta faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif itu digunakan untuk menyeleksi ya, menyeleksi siswa berdasarkan kriteria atau program tertentu. Kemudian ada evaluasi penempatan, yaitu digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu ya. Itu ya jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Silakan bisa disimak baik-baik. Nomor 5. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit, kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir, dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Nah, kegiatan tersebut itu untuk mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. kinestetis, C. visual spasial, D. verbal linguistik, atau E. logis matematik. Ini berarti kita diminta untuk siswanya itu diminta untuk mencari jumlah atau populasi hewan ya, hewan yang semakin sedikit, populasi hewan langka yang semakin sedikit, dan jumlah populasinya itu selama 5 tahun terakhir. Kemudian disuruh untuk membuat dalam bentuk diagram. Nah, ini masuknya ke yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang C ya, yaitu visual spasial. Kalau naturalis itu biasanya berhubungan dengan lingkungan ya, seperti tidak boleh menginjak rumput atau dilarang mencoret-coret meja, itu berhubungan dengan lingkungan seperti itu kalau naturalis itu. Kalau kinestetis itu berhubungan dengan gerakan ya, itu biasanya mampu menirukan gerakan tari. Kalau olahraga ini biasanya cocok nih kalau kinestetis. Kemudian visual spasial itu berupa gambar ya, seperti ini, itu dibuat dalam bentuk diagram, ini kan gambar. Terus kalau verbal linguistik itu melalui bahasa. Kalau logis matematis itu berupa angka dan rumus-rumus ya. Jadi di sini masuknya ke yang C. Nomor 6. Di bawah ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untuk siswa, kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan berpikir tingkat tinggi. Yang mana nih? Berarti kalau kita untuk menentukan ini merupakan soal yang hot ya, atau berpikir tingkat tinggi atau bukan, itu berarti kita harus mengetahui dulu kata kerja operasional ya, atau KKO. KKO yang dapat menentukan ini itu merupakan tingkatan kognitif yang keberapa gitu ya. Kalau C1 sampai C3 ini masuknya ke yang berpikir tingkat rendah. Kalau yang C4 sampai C6 ini masuknya ke yang berpikir tingkat tinggi atau hot ya. Jadi kita harus telaah sendiri-sendiri satu-satu. Nanti jawaban yang ketemu adalah yang C ya.
Kalau yang A ini berdasarkan bahan bacaan tersebut apa yang dapat kamu simpulkan. Nah, itu berarti kata kerjanya adalah simpulkan. Simpulkan ini masuknya ke kognitif yang 5 ya, atau C5. Ini masuk ke mengevaluasi, ini masuknya ke hot. Kemudian yang B, bagaimana cara kerja katrol. Nah, ini berarti kita nanti siswa itu disuruh untuk menyebutkan langkah-langkahnya ya, menyebutkan langkah-langkah bagaimana cara katrol itu bekerja. Ini masuknya ke C4 atau menganalisis. Nah, kalau yang C ini apa yang dimaksud dengan fotosintesis, berarti itu siswanya itu hanya menghafal saja. Nah, ini masuknya ke C1 atau mengingat saja. Ini yang LOTS ya, yang C. Kalau yang D itu membuat itu masuknya ke C6, itu mencipta. Ini yang lebih tinggi sekali ya. Nah, kalau yang E itu membandingkan ya, membandingkan ini masuknya ke C5 atau mengevaluasi. Ini juga hot ya. Jadi yang LOTS ya, karena di situ soalnya kecuali, itu masuknya ke yang C. Jadi ya teman-teman ya. Oke, next. Nomor 7. Dalam mengajarkan materi pesawat sederhana, Bu Gita memulainya dengan menyuruh siswa mengamati alat-alat sederhana yang biasa siswa gunakan dalam kesehariannya seperti palu, gunting, pisau, dan lainnya. Guru merangsang siswa untuk berani bertanya tentang hasil pengamatan mereka. Sebelum guru menjawab secara detail pertanyaan siswa, guru menyuruh siswa mencari data berdasarkan referensi yang tersedia. Siswa dibimbing untuk mampu mengasosiasikan data sehingga merujuk pada simpulan. Nah, simpulan yang didapatkan oleh siswa dipresentasikan di depan kelas. Guru memberikan penguatan terhadap simpulan tersebut. Nah, Bu Gita ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana nih? Apa discovery atau scientific atau problem based learning atau project based learning atau inquiry learning. Di sini berarti ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama adalah melakukan pengamatan atau mengamati ya. Kemudian merangsang untuk berani bertanya. Ini nanti jawabannya adalah yang B atau scientific ya. Scientific itu meliputi 5M, yaitu mengamati ya, seperti ini, mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Ini masuknya ke scientific ya. Kalau ada tahap-tahap seperti itu berarti masuknya ke kegiatan pembelajaran yang scientific atau model pembelajaran scientific. Nah, kalau inquiry ini yang pertama adalah orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulannya. Hanya sampai menarik kesimpulan saja. Kalau discovery itu hampir sama dengan inquiry, cuma bedanya di sini adalah adanya suatu pembuktian, ya. Baru pembuktian, setelah itu menarik kesimpulan. Itu ya, yang paling akhir sendiri. Itu bedanya antara inquiry dan discovery adalah di pembuktian itu. Terus kalau yang PBL atau problem based learning itu meliputi orientasi masalah, kemudian organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, kalau proyek itu berarti ada suatu rancangan ya, atau langkah-langkah, kemudian menyusun jadwal, menyelesaikan proyek dengan fasilitas atau monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, serta evaluasi proses dari hasil proyek ya. Ini merupakan kegiatan pembelajaran atau model-model pembelajaran ya, silahkan bisa disimak. Lanjut, nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Nah, fungsi dari media yang tepat adalah yang mana? Ini berarti di situ ada beberapa pernyataan ya, yang termasuk fungsi dari media. Ini yang tepat yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang C ya, yaitu 1, 2, dan 5. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa, kemudian membuat siswa tertarik pada pelajaran, serta mengubah informasi abstrak menjadi lebih konkret ya. Itu fungsi dari media. Nah, berikut beberapa fungsi media yang lebih komplit ya. Yang pertama adalah pemusatan perhatian siswa. Kemudian yang kedua adalah menggugah emosi siswa. Ketiga, atau membantu siswa memahami materi pembelajaran. Keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Kelima, membangkitkan motivasi belajar siswa. 6, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. 7, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 8, mengaktifkan pembelajaran. 9, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Serta 10, itu mengaktifkan respon siswa ya. Itu merupakan beberapa fungsi media pembelajaran. Silakan bisa diperhatikan terlebih dahulu. Lanjut ya.
Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. 1. Prasiklus, siklus 1, siklus 2, refleksi dan tindak lanjut. 2. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. 3. Tujuan dan hasil yang diharapkan. 4. Waktu dan prosedur penilaian. Yang ditanyakan adalah urutan penulisan PTK. Yang tepat yang mana nih? Ini berarti sistematika penulisan PTK ya. Jawabannya adalah yang A ya, 2, 3, 4, dan 1. Yang pertama adalah kita harus membuat abstrak, latar belakang, manfaat, dan sumber penelitian. Kemudian yang kedua adalah kita membuat tujuan dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, waktu dan prosedur penelitian. Yang terakhir adalah ada prasiklus, siklus 1, siklus 2, refleksi, dan tindak lanjut ya. Itu yang merupakan urut-urutan dalam membuat PTK. Nomor 10, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Nah, teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Kognitivistik, D. Konstruktivistik, atau E. Sibernetik. Ini ada suatu rangsangan dari stimulus dan respon ya. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu behaviorisme. Behaviorisme itu kata kuncinya adalah adanya suatu stimulus dan pemberian respon ya dari siswa. Kemudian kalau humanistik itu memanusiakan manusia. Terus kognitivistik itu berupa pengetahuan. Konstruktivistik itu adanya atau mengkonstruksikan diri sendiri ya, adanya trial dan error atau mencoba. Terus sibernetik itu informasi atau jaringan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian untuk 10 soal kompetensi teknis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti tahap yang kedua. Saya doakan mudah-mudahan bisa lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau download